Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'awna nashkurullah alladzi haraka qulubana wa haraka uqulana hatta namna'al quwwata lil qiyam bi hadzal hadas. Let us thank the Almighty who has done our heart, moved our mind, so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Dan semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada yang lain.
Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada harta, kepada jabatan, kepada apapun yang ada di dunia ini. Dan hari ini, di sini, detik ini, kita membuktikan bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW ketika kita meninggalkan semua aktivitas hari ini dan melaksanakan sholat Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sidang Jumat yang berbahagia, ayat yang tadi saya bacakan kemanapun saya menyampaikan sesuatu itu saya hadirkan. Itu salah satu pokok-pokok dasar kita beragama Islam. Salah satunya bisa dilihat dari ayat 152 Al-Baqarah sampai 153 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Ini sebagai rujukan kita bahwa di dalam hidup kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, merujuk kepada surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Nah, penjabaran dari ayat ini ada 4 hal, yaitu sifat atau karakter Nabi Muhammad SAW: sidik, tabligh, amanah, patonah, disingkat STAR. Dari 4 itu kita bisa merinci lagi menjadi 28. Dari 28 itu diantaranya adalah pintu pertama ketika kita ingin memahami bagaimana Rasulullah SAW adalah berilmu dan cinta belajar. Dan ini kita merujuk juga pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul iman darajat. Kemudian kita merujuk kepada surat yang lainnya tentunya. Sidang jemaah yang berbahagia, dengan merujuk pada surat Al-Ahzab tadi, maka hari ini kita mencoba memahami tentang satu tema yang berjudul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, The Super Leader, Super Manager. Sidang jemaah yang berbahagia,
keunggulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Yang pertama, satu-satunya manusia di dunia sepanjang zaman yang bisa mengkader kepala negara sekaligus 5 kepala negara. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendidik, melahirkan yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali, dan yang kelima Hussein. Tidak ada di dalam sepanjang sejarah yang mampu melahirkan kepala negara yang mampu melahirkan 5 kepala negara, paling 1 turunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia yang ditulis oleh tim sebanyak 10 orang yang dipimpin oleh Michael Hart dan meneliti selama 10 tahun, mengambil kesimpulan bahwa yang pertama yang paling berpengaruh di dunia sepanjang zaman adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Michael Hart itu bukan orang Islam, jadi ini objektif. Apa alasan Michael Hart mendudukan Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling berpengaruh sepanjang zaman di dunia? Ada 3 hal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pemimpin agama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai kepala negara. Dan yang ketiga, pengaruh Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW paling banyak dibaca di seluruh dunia, dan satu teks berbeda dengan yang lain. Ini 3 hal luar biasa. Lalu kita sebagai umatnya, apakah hanya mengagumi begitu saja? Tentunya harus menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai contoh dan teladan kita semua. Ketika kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka kita harus memahami siapakah itu Nabi Muhammad SAW. Pintu yang pertama kita harus buka adalah bagaimana kita membangun diri kita itu berilmu dan cinta belajar. Berilmu dan cinta belajar. Sidang jemaah yang berbahagia, yang sangat memprihatinkan kita berdasarkan yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran, itu umat Islam di Indonesia hanya 3% yang mampu membaca Quran dengan baik, benar, dan enak didengar. Baik, benar, dan enak. Hanya 3%. Kemudian selanjutnya 37% itu bervariasi, ya, antara baru belajar tapi sampai kepada sebelum masuk ke yang 3%. Kemudian yang hebat lagi memprihatinkannya yaitu 60% umat Islam di Indonesia buta huruf Al-Quran. Siapakah diri kita? Apakah termasuk yang 3%? Apakah termasuk yang 37%? Apakah termasuk yang 60%? Hanya diri kita yang tahu. Atau kita mengujikan diri kepada orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Pelajaran apa yang bisa diambil dari data itu?
Hari ini salah satu jihad kita adalah bagaimana memerangi kemalasan untuk memperbaiki, menyempurnakan bagaimana kita membaca Al-Quran. Yang penting kita usaha yang sungguh-sungguh. Ini tentang membaca. Kemudian yang memprihatinkan lagi adalah penelitian yang dilakukan oleh Monash University. Umat Islam di Indonesia 70% tidak melaksanakan sholat. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Bagaimana dakwah kita, sampai sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan oleh kita semua, dan merupakan tanggung jawab kita semua sebagai muslim, sebagai orang yang beriman. Sidang Jumat yang berbahagia, pertanyaan kita lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa menjadi seperti yang tadi disampaikan. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat ke-17 Al-Isra ayat 84, katakanlah wahai Muhammad, qul ya'malu ala syakilati, bahwa manusia itu dipengaruhi oleh bakat dan lingkungan, saling bekerja, bakat lingkungan. Di dalam salah satu tafsir, ahli tafsir Indonesia mengutip menurut para pakar psikologi bahwa manusia itu dipengaruhi oleh 4 hal. Ini penjabaran yang tadi dua itu tadi bakat dan lingkungan. Nah ini yang 4 ini, yang pertama dipengaruhi oleh ibunya, yang kedua dipengaruhi oleh bapaknya, yang ketiga dipengaruhi oleh bacaan, yang keempat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Muhammad kecil, maka pada suatu waktu Muhammad kecil itu berjalan, lalu di tengah jalan ketemu sesuatu hiburan yang tidak pantas untuk didengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan Nabi Muhammad SAW. Saking ingin bahwa pengaruh dari lingkungan yang jelek itu tidak masuk ke dalam pribadi Nabi Muhammad SAW. Sidang Jumat yang berbahagia, episode berikutnya adalah Nabi Muhammad atau Muhammad kecil ketika umur 9 tahun. Ada juga versi yang lain umurnya, ada 6, ada berapa. Itu sebagai penggembala kami. Mungkin kita tidak melihat apa-apa tentang bagaimana seseorang menggembala kami. Padahal disitulah seseorang dididik untuk menjadi leader, membangun jiwa entrepreneurship. Apa yang dilakukan? Seorang penggembala kambing itu harus mampu membaca peluang di manakah rumput yang akan dimakan oleh kambing yang digembala. Setelah terlihat di mana, lalu mengarahkan, menggiring, menggerakkan kambing-kambing itu menuju satu tempat. Itulah namanya menggerakkan, leadership. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan, untuk mengarahkan, untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu rela untuk mengikuti. Sekali lagi, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, untuk mengarahkan, untuk menggerakkan orang lain sehingga orang tersebut mau digerakkan, dipengaruhi dan diarahkan. Ini dibangun jiwa itu Muhammad kecil sebagai penggembala kami. Lalu apa langkah selanjutnya? Ketika sudah menggiring kambing itu ke dalam rumput yang ada hijau itu, rumput hijau, lalu bagaimana Muhammad kecil itu mengawasi jangan sampai kambing itu diterkam oleh binatang buas, jangan sampai kambing itu diambil oleh para perampok.
Itu fungsi manajemen sebagai kontrol, mengawasi. Sidang Jumat yang berbahagia, para pengembala harus mampu mencari peluang, mengarahkan ternaknya ke padang yang subur dengan rumput yang hijau, lalu mengendalikan, mengarahkan, mengawasi. Ini merupakan bentuk fungsi kepemimpinan dan manajemen. Sidang Jumat yang berbahagia, ketika sudah dalam kondisi yang aman, maka Muhammad kecil melakukan perenungan tentang alam, manusia, dan Tuhan. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa Al-Isra ayat 84, Qul ya'malu ala sabilah. Lalu bagaimana sikap kita? Setiap manusia diberikan bakatnya masing-masing, atau dalam hal tertentu. Salah satu contohnya adalah menurut Howard Gardner, manusia diberikan 8 kecerdasan manusia, dan kecerdasan itu adalah harus ada atau dikaitkan dengan pekerjaan apa yang cocok dengan kecerdasan yang menonjol di dalam diri kita. Bisa jadi ketika kita memilih satu pekerjaan tidak sesuai dengan bakat kita, tidak sesuai dengan minat kita, kita stagnan, kita berhenti di situ aja, tidak naik-naik, tidak ada prestasi. Itu bisa jadi karena kita memilih pekerjaan tidak sesuai dengan panggilan jiwa kita, tidak sesuai dengan bakat kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.